Sejarah Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup bagi bangsa Indonesia yang asas-asasnya wajib diamalkan agar tercipta kehidupan yang aman dan tentram, serta selaras dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kita juga harus mengetahui dan memahami sejarah Pancasila agar kita selalu menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Dikenalkan oleh Empu Tantular pada zaman Majapahit dalam tulisannya yaitu Sutasama dan Negara Kertatagama. Sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang. Perdana Menteri Jepang saat itu adalah Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944 pada tanggal 29 April 1945 pemerintahan Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. Awalnya, BPUPKI memiliki anggota 70 orang di mana 62 orang Indonesia dan 8 orang anggota istimewa bangsa Jepang yang tidak berhak berbicara, hanya mengamati. Kemudian ditambah dengan 6 orang Indonesia pada sidang kedua. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara untuk negara Indonesia. Selama 4 hari bersidang, ada 33 pembicara dan penelitian terakhir menunjukkan bahwa Insinyur Soekarno adalah perumus Pancasila. Ada juga beberapa tokoh lain yang menyumbangkan idenya atas dasar negara, antara lain adalah Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Soepomo. Sejarah lahirnya Pancasila di Indonesia. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dia mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Oleh Panitia 5, Bung Hatta diragukan kebenarannya. Arsio AG Pringgodikdo dan arsip AK Pringgodikdo yang telah ditemukan menunjukkan bahwa klaim Yamin tidak dapat diterima. Pada hari keempat, Soekarno mengusulkan 5 asas, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. 5 asas tersebut oleh Soekarno dinamakan Pancasila. Pidato Soekarno diterima dengan gagap gempita oleh peserta sidang. Oleh sebabnya, pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah upacara proklamasi kemerdekaan, datang beberapa utusan dari wilayah Indonesia bagian timur. Beberapa utusan tersebut adalah sebagai berikut. Sam Ratulangi, wakil dari Sulawesi Hamidan, wakil dari Kalimantan Ketut Puja, wakil dari Nusa Tenggara Laut
Harheri, wakil dari Maluku. Mereka semua berkeberatan dengan mengemukakan pendapat tentang bagian kalimat dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalimat tersebut juga merupakan sila pertama Pancasila sebelumnya yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada sidang PPKI 1, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Bung Hatta memberikan usul untuk mengubah kalimatnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya, Bung Hatta telah mengkonsultasikannya kepada 4 orang tokoh Islam, yaitu Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teku Muhammad Hasan. Pada sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila 30 September 1965 merupakan awal dari gerakan 30 September, yaitu sebagai wujud usaha mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Pada saat itu, 6 jenderal dan beberapa orang lainnya dibunuh sebagai upaya kudeta. Namun berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila, maka upaya tersebut gagal. Pada 30 September diperingati sebagai hari peringatan Gerakan 30 SPKI dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Terima kasih.